ada fungsi ini nih, fungsi draw ini kan? Fungsi draw ini. Klik yang ini. Maksudnya kalau siswanya, kalau Masnya tadi bisa kayak gitu tuh gimana? Siswanya nanti di sini ada annotate, Pak. Ada fitur annotate. Tinggal di ya. Di Zoom-nya, di Zoom itu ada menu annotate. Sebentar. Lagi belajar Zoom juga nih ceritanya. Masnya ada ini juga, ada apa namanya? Ada Wacom. Kebetulan udah pakai Wacom. Oh. Ntar pakai Wacom, Mas. Ya tetap. Kalau saya misalkan pengen coba coret-coret tadi gimana coba? Sebentar, saya kasih. Mas, ada di paling atas ada tulisan view option nggak? Oh iya ada nemu. Diklik ada annotate kan? Oh, annotate ini. Nah, nanti Mas pilih yang draw. Nanti kita bisa keluar di sini. Ini saya coret-coret keluar sana ya? Ya. Keluar. Ya, paham. Mau dicoba, Mas? Coba, jawab. Nggak ada, pahamin aja. Nanti ini nggak selesai. Oke. Nggak, sebenarnya kita akan lebih kepada latihan sih, Mas. Nggak ada materi gimana-gimana. Ini kita coba latihan. Nah, contohnya ini nih. Mamet mungkin bisa jawab salah satu pahlawan revolusi yang ada di sini. Siapa aja yang ditahu? Gambar love sih. Siapa yang bikin itu? Bukan gue. Itu siapa ya? Saya lupa itu pahlawannya siapa, saya lupa beneran. Terus ngapusnya gimana nih ceritanya? Ada erase. Ada clear. Ada clear atau eraser. Baru tahu nih saya. Ini juga kalau buat dosen-dosen buat sidang skripsi enak juga nih. Tinggal di annotate di sini aja. Muridnya udah tahu, oh ini yang salah. Nah, contohnya ini. Ini kita, ini ya, saya isi ya. Ini nama, warnanya kita ganti jadi warna putih. Ini biar yang ganteng dulu gitu. Yang diinget. Terus ini di Panjaitan. Itu kalau nggak pakai Wacom nggak bisa tuh. Ya, betul. Ini kan ngetik nih, kan agak susah kan? Ini Ahmad Yani. Nah, ini ada yang ini, yang Supratman, emang ini ya? Ini bukan ya? Yang lainnya saya nggak ingat loh. Wah, bener-bener. Nggak bener, emang dasar sekolahnya dulu. Nah, terus seperti itu. Mungkin ada yang, ibu-ibu ada yang bisa bantu, siapa ini? Ini saya dapat contekan, ini namanya MT Haryono. Nah, ini Esparman, ini dia yang Esparman. Nah, jadi mungkin kita bisa lempar ke siswa, sini, tolong ini isi, ini siapa, seperti itu. Jadi hidup, dan kita juga meskipun jarak jauh kita bisa tahu siswa ini benar-benar merhatiin apa dia tidur atau dia ngantuk. Namanya juga jarak jauh ya, kita nggak bisa kontrol kadang-kadang. Oke? Nah, sekarang tanya lagi, Mbak. Kenapa? Mau tanya lagi. Boleh, silakan, Mbak. Kalau fasilitas Zoom ini ada fasilitas moderator nggak, dalam arti kayak gini? Misalkan ya, ini takutnya kan kalau ada siswa yang suka iseng, kita lagi nerang-nerangin, terus lagi bosen, dia gambar-gambar gini kan bisa aja dia. Host itu punya akses untuk ngunci, ya, Met ya? Bisa. Iya, bisa. Itu gimana caranya? Sebentar. Ini kayak tadi kayak misalnya akses untuk nge-mute atau nonaktifin video juga bisa dari host. Itu sih biasanya fasilitas yang memang buat si ini ya, Met ya, buat yang berbayar ya, Met ya? Iya. Oh, buat berbayar. Yang kalau yang nggak berbayar bisa nggak sih, Met? Kayaknya enggak deh. Karena kan banyak fitur-fitur yang kekunci kalau belum ini. Itu sih, Mas. Di sini kan soalnya bisa aja nih kalau mbaknya lagi nerangin gitu ya, saya bosen gitu. Nah, itu lagi nulis-nulis kan? Gambar pahlawannya saya gambarin gitu loh. pakai tanduk-tanduk gitu. Iseng kumisin gitu. Ya itu bisa aksesnya bisa
di handle sama hostnya. Iya, jadi host mau buka siapa yang mau jawab dia bisa aktifkan, yang lainnya dinonaktifin itu bisa. Gitu. Oke, saya masuk ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ditutup dulu. Oke. Nah, tentang ini. Ini tadi kita clear ya. Nah, ini kalau misalnya pakai ini jadinya kita nggak bisa ke ini selanjutnya ya. Bentar. Annotate. Clear. Oke, clear all drawing. Oke. Nah, ini misalnya kita ada pelajaran IPS terpadu, kita kasih lagi kuis-kuis yang menarik. Misalnya kita belajar tentang negara, kalau disuruh ngapalin kan agak-agak males mungkin ya, alah ada jarak jauh atau gimana. Nah, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang, terus terang aja saya sendiri punya anak 2, mereka tuh lebih tertarik sama hal-hal yang sifatnya visual, dan itu lebih mudah untuk mereka ingat. Nah, contohnya seperti ini, menghafal bendera-bendera gitu kan, dan mata uangnya. Contohnya ini bendera untuk negara Cina. Mata uangnya yang mana? Ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4. Cina mata uangnya yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Mungkin Mas Arya bisa jawab, atau yang lain, Mbak Linduan, Mbak Grace, Esko. 4. Siapa nih yang jawab 4? Yang jawab 4 siapa nih? Gue. Ya. Betul nggak nih jawabannya? Betul lah. Oke. Nah, sekarang ini Arab ya? Nah, ini pakai apa nih garisnya? Bukan pakai Wacom ya? Oke, Mas Arya deh. Ini gue pakai warna kuning. Nah, kalau ini set, nah lebih gampang kan? Ini Amerika, ini dolar, ini yen, ini korsel, kita uangnya ke sini, won, Bukan ini yen ya? Oh, yen mah, Cina, dan Jepang. nah, Jepang, lupa saya. Kalau Cina apaan sih? Yuan kan, bener Yuan. Iya. Mohon maaf IPS-nya gagal. Nah, kalau ini Arab dinar ya. Nah, seperti itu. Jauh lebih mudah kalau kita pakai Wacom. Jadi nggak perlu pakai penggaris, kita nulis pakai tangan, lebih interaktif. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya nih, IPS. IPA terpadu. Ini kita clear dulu. Mana nih? Tolong di-clear, Mamet. Ini. Oke. Menunya nggak nongol. Oke. Nah, ini IPA terpadu kita belajar tentang sistem tata surya. Nah, ini kan secara gambar nih. Merkuri paling dekat, ini yang paling dekat dengan bumi gitu kan. Paling dekat dengan matahari. Nah, ini bumi, ini Mas. Nah, sekarang berupa gambar. Kita bisa bilang Merkuri itu yang mengorbit paling dekat dan paling cepat perputaran orbitnya dibanding tata surya dibanding planet yang lain. Nah, seperti apa sih orbit itu, bentuknya tuh kayak gimana sih? Mereka jalannya tuh kayak gimana sih? Nah, kadang-kadang kan butuh aktivitas visual ya. Nah, kita bisa putar berupa video. Contohnya seperti ini. Nah, ini video ini ya ada musiknya sih agak-agak begini. Ini sebenarnya saya dapatnya dari YouTube. Nah, jadi kita tinggal download dari YouTube, terus kita pindahin ke sini. Nah, jauh lebih menarik kan? Nah, kita dibilang Mars itu mengorbitnya paling cepat dan karena dia paling pendek dan paling dekat dengan matahari. Nah, ini kan kita bisa lihat. Siapa yang mati nih? Wah, iseng nih. Ya, sebentar. Udah habis. Iya, udah habis. Nah, ini. Kita bisa kasih tunjuk ini loh.
Nah, ini loh Mars gitu kan. Ini Mars yang paling dekat nih, makanya dia fotonya paling cepat. Nah, ini Saturnus. Kalau dibilang mana planet yang paling besar, nah ini Jupiter. Kita bisa lihat dari sini. Seperti itu. Lebih hidup. Dan ini bisa bikin siswa itu akhirnya mereka akan menunggu slide selanjutnya seperti apa. Slide selanjutnya apa. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Nah, masih ingat nggak dulu waktu sekolah kita disuruh bawa kacang hijau sama kapas diisi air, taruh kacangnya di situ, berubah jadi toge besokannya. Nah, itu kita disuruh guru kayak begitu, kita disuruh jelasin doang metamorfosis itu proses bukan metamorfosis life cycle tumbuhnya asal mulai dari bukan kok fotosintesis sih, asalnya toge itu dari kecambah gitu kan. Nah, kok bisa dengan kapas itu kok bisa. Nah, kita bisa kasih tunjuk seperti ini video awalnya untuk overview-nya mereka. Nah, dengan begini, ini biasanya memancing mereka untuk iya ya, saya coba deh di rumah, gitu kan. Mungkin mereka awalnya coba di rumah, terus tiba-tiba udah tumbuh, mereka nggak tahu prosesnya seperti apa. Kan nggak mungkin mereka tongkrongin terus kan, gitu kan, sampai tumbuh besar. Nah ini, dan melalui video ini, mereka bisa lihat, oh prosesnya seperti ini loh, bener-bener tumbuh loh, bukan karena ajaib loh, dari biji bisa jadi toge, gitu kan. Nah, ini contohnya. Ini pun saya ambil dari YouTube. Cepat-cepat ya. Nah, begini. Jadi deh toge. Nah, terus metamorfosis. Dulu kita waktu di sekolah kita cuma dikasih teori dari dari kepompong, terus jadi dari ulat kepompong jadi kupu-kupu, gambar doang. Tapi kita nggak tahu proses sesungguhnya itu secara realnya itu kayak gimana sih. Nah, kita tuh bisa search di YouTube. Kita bisa kasih tunjuk ini ke mereka. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi mereka bisa lihat sendiri. Kadang-kadang kan kayaknya possible banget untuk mereka tongkrongin ulat jadi kupu-kupu kan. Nah, di sini bisa kita bantu melalui video yang kita search di YouTube, memberikan gambaran ke mereka, gambaran secara real. Seperti ini loh, metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Ini saya coba percepat. Dari sini nih. Nah, dalam pemilihan video pun tipsnya mungkin kita usahakan cari video-video yang jangan terlalu panjang ya. Ya 2 menit juga menurut saya udah cukup oke, karena kalau 5 menit itu mungkin agak terasa lama sih. Nah, akhirnya jadilah kupu-kupu. Terus terang ini aja saya coba share video ini ke anak saya, mereka cukup reaksinya cukup amazed gitu ya. Namanya juga anak-anak kan, wow, oh gitu ya jadi kupu-kupu. Nah, ini membuat mereka jadi ingat, visualnya jadi lebih mudah untuk diingat sama mereka. Oke. Sekarang siapa yang suka pelajaran matematika? Nah, ini kalau pelajaran matematika, misalnya kita suruh siswa kita, tolong Mamet, selesaikan tugas ini, gitu kan? Selesaikan pertanyaan ini. Diketahui panjang 12 cm, lebar 3 cm, tinggi 6 cm. Berapakah volume kubus? Ini bukan kubus. Volume balok, sorry, ini volume balok. Coba rumusnya apa, Mamet? Tolong ditulis rumusnya.
Ini Mamet yang nulis ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Oke. 12 kali 3 kali 6. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah Pasti 12 buka dulu. kali 3 kali 6. 216. Iya. 216 cm kubik. Persegi. Kubik kalau volume luas persegi. Ya betul nggak Bu, ibu-ibu atau bapak-bapak yang pengajar di sini? Luas itu persegi, kalau volume itu kubik. Pangkat 3. Nah, sentimeter. Seperti itu. Nah, akan jauh lebih mudah kalau kita pakai pen. Karena apa? Contohnya kayak kita menulis simbol-simbol atau rumus-rumus kayak sin, cos atau tangan itu kan agak-agak susah ya. Atau alfa, beta gitu kan. Atau kita disuruh mencari luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan dulu saya ingatnya VR kuadrat. Nah, untuk V ini nggak ada. Iya. V ini bisa diwakili dengan 22/7, tapi rumus dasarnya kan seperti ini. Yeah. Nah, jadi lebih mudah kalau kita pakai pen, karena kita bisa lebih ekspresif lah ibarat kata untuk menjelaskan ke siswa. Contohnya seperti ini. Tolong beri kimia lah, contohnya kimia lah. Saya kasih contoh untuk kimia. NaCl misalnya gitu. Natrium klorida. Tolong tuliskan nama satuannya. Apa satuannya? Natrium klorida itu satuannya apa? Jadi begini. NaCl misalnya kayak gitu. Nah, kalau kita pakai pen itu kayak misalnya rumus-rumus senyawa. Masih ingat nggak sih rumus senyawa yang CHO seperti itu, terus ini O, ini O. Ini kan kayaknya agak sulit kalau misalnya kita menggunakan keyboard ataupun mouse. Nah, seperti ini kan jauh lebih mudah. Nah, seperti ini. Ini juga bisa dilakukan, misalnya kita bikin soal seperti ini, yang kuning ini Mamet yang isi, dia bisa menjawab dan bisa meneruskan. Nyatanya begitu. Oke? Nah, selanjutnya untuk yang mungkin ini nggak hanya untuk guru-guru aja, tapi buat orang tua juga, misalnya mau untuk melatih motorik anak ini juga bisa. Nah, kita disuruh untuk menghubungkan connecting the dot. Nah, seperti ini. Itu D ke E, bukan D ke N. Jadi ini ke sini, sini. Nah, E, F, G, H, nah itu K, L, M, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Nah, ini. Oke. Dan ini juga bisa buat tracing sebenarnya. Coba saya kasih satu halaman baru untuk tracing. Kalau misalnya saya ada gambar, di sini saya lihat gambar, saya bikin gambarnya saya ini ya, saya jiplak. Nah, ini saya taruh aja di atasnya. Ini saya buat sore ini saya nulisnya pakai ini, pakai pen bentar ya. Draw pen. Ini saya buat masker misalnya gitu. Ini saya tracing ya. Ini saya nge-trace. Saya trace. Ini gini. Nah, ini talinya. Nah, ini begini. Ini talinya. Ini talinya. Nah, ini saya nge-tracing dari